Aduh, masih setan ya. Lu kira gue perawan? Sekarang gue punya urusan. Muka lu nyari terang bener. Emang ada lampunya? PT Sinbar Interfilm mempersembahkan Melacak Tapak Harimau yang dirilis pada tahun 1990-an dengan para pemain Adven Bangun, Yurika Plastika, Joen Semima, Tanaka, Mandraguna, dan lain-lain, mengangkat tema perjuangan melawan penjajah Belanda. Film aksi ini dilayak menjadi tontonan nostalgia, bercerita tentang Abdullah atau Bang Dullah, pribumi yang selalu gigih melawan penjajah. Bang Dullah mencuri dokumen milik company dan kini Bang Dullah pun dicari oleh company dan para antek-anteknya. Film diawali aksi Bang Dul yang akan mengambil dokumen di markas company. Dokumen itu berisi nama-nama yang menjadi buronan para company. Pimpinan company segera mengumpulkan para jawara pribumi untuk dipilih menjadi kapten company dengan cara diadu. Atas nama Sri Ratu, kami company mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara jago daerah yang diutus kemari. Maksud kerajaan tidak lain untuk mencari seorang di antara kalian yang mampu memimpin kita punya pasukan untuk merengkuh si penjahat tapak harimau. Kami punya informasi, nama si penjahat itu adalah Abdullah, atau secara singkat, Bang Dullah. Orang jahat itu telah mencuri dokumen kerajaan yang teramat penting. Satu persatu jawara melaksanakan tugasnya. Puluhan pasang mata terkagum akan kehebatan Mat Condet yang tak terkalahkan oleh jawara lainnya. Kesaktiannya membuat takjub Jenderal Company yang tak berkedip menyaksikan Mat Condet yang tak terkalahkan. Kemudian Jenderal Kapten ini menghentikan pertarungan, lalu ia menanyakan siapa nama dan dari mana asalnya Mat Condet. Mat Condet pun diangkat menjadi kapten company. Ia ditugasi untuk menangkap Bang Dullah, orang yang sudah mencuri dokumen milik company. Kapten,
Di tempat lain, Safei, ayah dari Fatimah, sedang berbincang dengan Dullah yang sudah mencuri dokumen milik company. Dullah meminta paman Safei membantunya. Tumben lo mampir ke tempat gue. Ada apa emang? Iya, Paman. Saya sedang dicari-cari company dan begundal-begundalnya. Hah? Kenapa bisa begitu? Saya mencuri dokumen Belanda, Paman. Benar-benar macan lo. Tak lama berbincang, tiba-tiba rumah Safei diserang para antek-antek company yang ternyata orang-orang pribumi juga. Kubro! Kubro! Fatimah! Kalian anjing-anjing company. Pengkhianat. Cepat matiin. Fatimah mencoba memadamkan rumahnya yang sedang terbakar. Api pun merembet. Bang Dullah dikeroyok beberapa centeng company. Hingga akhirnya Dullah mampu mengatasi anak buah company yang lari kocar-kacir. Safei dan Fatimah bangga karena Dullah sudah menolong mereka. Bang Dullah, kudanya, Bang. Maafin saya, Paman. Saya selalu bikin susah Paman aja. Enggak, lu nggak nyusahin gua dulu lah. Kalau ada orang yang menanyakan saya, jangan bilang apa-apa ya, Paman. Lu serahin aja sama paman lu ya. Sementara itu, di tempat lain, salah satu warga yang sedang berdagang sempat diganggu salah seorang pemuda yang bernama Goblik. Goblik mencium nenek-nenek tua setengah baya yang membuatnya marah-marah. Goblok nggak nongol-nongol nih. Aduh, lu kemasukan setan ya? Lu kira gue perawan? Lu kesambet setan apa? Dasar lu. Mana warung lagi sepi, nggak ada yang belanja. Dasar. Ye, dasar nenek-nenek. Begitu aja marah. Dan di tempat lain, para perawan sedang berbincang di sebuah pondok. Mereka membicarakan kekejaman company yang sudah merampas tanah milik orang tua mereka. Fatimah pun berada di sana. Tak lama berselang, pintu pondok tersebut pun didobrak menggunakan sebatang pohon oleh antek-antek company. Mereka pun kaget melihat kedatangan antek-antek company di pondok itu. Fatimah teringat kejadian beberapa tahun silam ketika ibunya dibunuh oleh para company. Hal itu yang membuat Fatimah dendam kepada company dan juga antek-anteknya. Ibu! Ibu! Bu! Siti! Pertarungan antara dua kelompok pria dan wanita itu pun terjadi. Para wanita yang memiliki bela diri mencoba melawan company. Fatimah yang terlihat lebih tinggi ilmunya, ia mampu mengalahkan para lelaki kekar di hadapannya.
Dullah dalam perjalanan, kini ia sudah mengetahui nama-nama yang menjadi buronan company, sehingga ketika ia bertemu dengan warga tersebut, ia selalu diingatkan bahwa mereka dalam pencarian company. Kemudian Dullah menemui Bang Dahlan. Ia menyampaikan bahwa dirinya masuk dalam orang yang dicari dalam company agar supaya berhati-hati. Usai menyampaikan pesan kepada Dahlan, Dullah bergegas pergi meninggalkan Dahlan. Bang Dahlan, kalau bisa, malam ini abang ngungsi dulu. Ada apa? Nama abang masuk dalam daftar hitam company. Kembali mendatangi Safei, ayah dari Fatimah. Dullah menyarankan Safei untuk menyingkir dari kampungnya supaya terhindar dari antek-antek company. Ayah Kiai. Loh. Ada apa kemarin malam-malam begini? Sebaiknya Kiai menyingkir dulu dan kasih tahu yang lain-lain juga. Baiklah kalau begitu, nanti gue bilangin yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu, Mat Codet dalam pencariannya, ia mendatangi rumah Darman Lempeng. Mat Codet berteriak-teriak dan mengancam jika Darman Lempeng tak keluar, Mat Codet akan menghancurkan gubuknya. Tak lama kemudian Darman Lempeng pun keluar. Gua Mat Codet mau ketemu. Hai Darman, gua hitung sampai 3. Kalau lu kagak mau keluar, gua rubuhin rumah lu. 1, 2, 3. Kemudian Mat Codet mengeluarkan kemampuannya. Dalam sekejap gubuk Darman Lempeng hancur tak tersisa. Akhirnya Darman Lempeng pun tewas di tangan pendekar Mat Codet. Baik gua mati daripada nyerah sama anjing-anjing company. Jadah lu, Peng. Kabar kematian Darman Lempeng terdengar oleh Dullah, Dahlan dan lainnya. Mereka sedang berdiskusi tentang sepak terjang Codet. Saya kabarkan sebuah berita duka bagi kita. Bang Darman Lempeng mati di tangan company. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati rodok company. Sabar Bang Dahlan. Saya minta maaf. Saya terlambat memberitahu Bang Darman. Lu nggak salah, Abdullah. Sebaiknya mari kita berdoa. Mat Codet pun mendatangi penginapan milik Safei, ayah Fatimah. Ia memesan tuak yang dijual Safei. Mat Codet bertanya kepada Safei apakah ia mengenal Dullah, orang yang menjadi buronan company. Bawa kemari tuak yang paling keras. Saya tidak menjual minuman seperti itu, Tuan. Bagus. Safei, Saya, Tuan. lu tentu kenal sama orang ini. Saya tidak kenal, Tuan. Barangkali pernah datang kemari. Tapi saya sudah tidak ingat lagi. Maklum, banyak tamu, Tuan. Orang ini selalu naik kuda.
beberapa bulan ini seingat saya nggak pernah ada tamu yang datang naik kuda, Tuan Kapten. Jangan bohong. Betul, Tuan. Saya nggak... Codet sebagai kapten merasa dibohongi oleh Safei sehingga ia memukul Safei. Tak lama kemudian Fatimah keluar karena mendengar teriakan babehnya. Pertarungan sempat terjadi namun dihentikan oleh Mat Codet. Gue siapa? Gue tahu siapa lu. Lu pengkhianat. Bangsat. Berhenti. Deng, mundur. Mat Codet bergegas meninggalkan Safei, namun belum ia melewati pintu ternyata tubuhnya berbalik arah dan secara tiba-tiba ia langsung menghancurkan meja yang ada di hadapannya tersebut. Mat Codet mengancam Safei jika ia berbohong tentang Dullah, ia tak segan akan membunuhnya. Saya, Tuan. Ampun, Tuan. Saya yang salah, Tuan. Saya yang salah, Tuan. Maafin saya, Tuan. Dia anak lo. Iya, Tuan. Ini anak saya satu-satunya, Tuan. Suruh dia hormat sama gua. Kalau kagak, lu bakal nangis di kuburan. Iya, iya. Fatimah, kasih hormat, cepat. Kasih hormat. Ayo. Safei, kalau satu waktu gua tahu si Abdullah pernah datang kemari, gua sunat. Iya, Tuan. Malam itu tampak centeng Mat Codet sedang menyerang seorang pemuda bernama Sabeni. Tiba-tiba saja pertarungan itu terjadi tanpa tahu permasalahannya. Tak lama kemudian datanglah Fatimah yang melintas sepulang mengaji. Ia lalu membantu Sabeni melawan anak buah kompeni. Terima kasih, Neng. Fatimah. Saya Sabeni. Dan akhirnya para anten kompeni itu mampu dilumpuhkan oleh Fatimah juga Sabeni. Tak lama kemudian Sabeni berpamitan kepada babehnya untuk pergi mengantarkan Fatimah pulang. Ini dia. Ampun. Ampun. Beh, Ini Fatimah. iya, Beh, saya mengantarkan Fatimah pulang. iya. Assalamualaikum. Sementara di rumah Safei, babeh Fatimah cemas karena sudah larut malam anaknya tak kunjung pulang. Ia hanya bolak-balik dari depan ke luar pintu rumahnya dan Fatimah pulang bersama Sabeni, anak dari Demang yang tinggal di Condet. Ayo, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, siapa tuh lelaki? Lu dari mana aja? Udah jam begini baru pulang. Ngapain aja sih? Bes, ini Bang Sabeni, anaknya Demang Gendut yang tinggalnya di Condet. Kenalin, Bang. Sabeni. Iya. Bang Sabeni meminum apa? Tidak usah repot-repot, Fatimah. Abang permisi dulu.
Wah Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam itu Sabeni berada di kamar yang dulu ditempati Bang Dullah. Karena ia menjadi buronan company, Dullah tak lagi tinggal di rumah Fatimah. Fatimah menceritakan Dullah yang ingin menjadi buronan company karena kasus pencurian dokumen. Sabeni tampak ingin membantu Dullah. Kalau tidak salah, dia sedang dicari-cari company. Bang Dullah memang sedang dicari company. Gara-gara nyolong dokumen. Apa sih isi dokumennya? Kayaknya penting amat. Ayah juga kagak tahu, Bang. Cuma kata Babe, Bang Dulo lagi nolongin orang-orang yang tanahnya dirampas secara paksa ame company. Bang, kenapa sih Abang nanyain soal dokumen? Fatimah curiga sama Abang. Abang juga merasakan, Fat, bagaimana sengsaranya orang-orang yang tanahnya diambil secara paksa. Walaupun Abang ini anak seorang Demang. Usai bertemu Fatimah, Sabeni pulang ke rumah. Babenya yang seorang Demang tampak marah melihat putranya yang pulang larut malam dari rumah seorang perempuan. Emangnya mau jadi apa lu? Hai Sabeni, belakangan ini gua lihat lu semakin akrab aja sama si Fatime. Emangnya kenapa, Be? Enak aja lu ngomong. Lu mesti hati-hati, Beni. Derajat kita tidak sama sama mereka. Kita kan sama-sama anak Betawi, Be. Sama-sama punya perasaan. Dan sama-sama diperas, Be. Tapi kita lain, Beni. Apanya yang lain, Be? Demang gendut Babe Sabeni menampar anaknya yang tak sepaham dengannya, yang marah lantaran Sabeni sudah berani melawannya. Demang gendut merasa tak selevel dengan keluarga Fatimah. Pasti lu sudah kemakan dengan omongannya si Fatimah. Jangan bawa dia, Be. Semestinya yang kita pikirkan adalah nasib rakyat yang lagi susah. Saya sebagai anak Demang, saya malu. Saya hanya bisa mengelus dada. Sementara company dengan leluasannya merampas dan memeras. Contohnya seperti Kong Ipin di Tanah Abang. Tanahnya ludes, diambil Babe juga. Ini berani menasihati babenya yang menghalalkan segala cara dalam mencari uang. Ia tak rela hasil uang yang didapat adalah keringat orang-orang yang hidup susah. Masa depan kita. Tapi bukan dengan cara seperti itu, Be. Dan saya pikir saya bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jelek, Be. Selamat malam, Be. Beni meninggalkan babehnya dan beranjak menuju kamarnya. Keesokan harinya Demang gendut didatangi rumah Safei Babe Fatimah. Dengan senang hati Safei mempersilahkan Demang untuk masuk ke rumahnya. Oh, Ben nih. Ada apa nih ya? Begini, apa benar Fatimah itu anak lo? Demang gendut tersebut, Babe dari Sabeni mempertanyakan tentang Dullah, keponakan Safei yang menjadi buronan company. Ia mengaku ingin mengetahui isi dokumen yang dicuri oleh Dullah. Itu lagi, Pak Haji. Iya, silakan. Apa si Abdullah tuh anak lu juga? Hah? Hei, Pak Haji. Lu denger kagak? Iya. Oh, bukan. Dia cuman Apa? keponakan saya. Ponakan. Emang ada apa sama Abdullah Tuan Demang? Begini Pak Haji. Gua dengar lagi santer si Abdullah lagi dicariin sama company. Astagfirullahaladzim. Dicari nama company. Emangnya kenapa dia sampai dicari company Tuan Demang? Gara-gara dia nyolong dokumen. Silakan diminum Tuan Demang. Ya, terima kasih. Lalu Demang
gendut membisikkan sesuatu bahwa Dullah akan diundang ke rumahnya. Gua baru tahu sekarang. Pak Haji, Iya. bilang sama si Dola. Iya. Gua undang dia ke rumah. Baik deh kalau begitu Tuan Demang. Tak lama kemudian Sang Demang bergegas pulang. Di tengah perjalanan Centeng Demang meminta izin akan ke rumah Pok Jenab untuk membayar hutang. Saya mau mampir dulu di warungnya Pak Jenab, bayar utang. Yaudah. Iya. Bang, Bang Codet. Tuan Demang mau ketemu Bang Dullah di rumahnya. Siapa yang bilang sama lo? Iya Bang, saya dengar sendiri Bang. Anak buah Demang Genut, Babe Sabeni yang izin hendak ke warung Pok Jenab. Ternyata ia menemui Mat Codet. Ia melapor bahwa Dullah akan menemui Demang Genut di rumahnya. Mendapatkan laporan itu, segera Mat Codet, Kapten Kompeni, langsung berangkat menuju rumah Demang Gendut. Sementara itu di warung Pok Jenab, pemuda yang hendak mencuri kuda yang biasa dipanggil Panji, mereka sedang berdua berbincang. Ji. Udah siapa yang colong? Hah? Mau urusan orang aja. Ntar kalau kedengeran orang. Tuh perawan cakep juga, boleh dong diajak jalan-jalan. Ji, enak aja. Daripada yang perawan, lebih baik gue lo ajak jalan-jalan. Ngapain untuk nenek-nenek? Kata nenek-nenek, daripada lu nyolong kuda, lebih baik lu cari kerjaan yang lain. Panji bergegas pergi meninggalkan warung Pok Jenab. Sementara tak jauh warung, beberapa pasang mata memintai warung tersebut. Namun mereka dikejutkan serangan yang tak mereka sadari sebelumnya. Panji memanfaatkan situasi itu, mengambil kuda milik Dullah. Yang penting saya permisi dulu ah. Mau kemana? Ada urusan. Hati-hati. Makasih Bang. Iya. Iya deh. Jangan sampai lupa tuh. Meng, soal si Panji gimana, Meng? Si Panji kecil, lu nggak usah pusingin dia. Tapi kasihan ngeliat. Ini bang, kopi. Iya, makasihnya. Ayo dekati kudanya. Mencari saya Bang. Kuda yang dicuri Panji ogah-ogahan berjalan. Tak jauh dari ia melangkah, beberapa orang datang menyerangnya. Fatimah yang sedari tadi mengintai Panji, ia langsung datang menolongnya. Apa-apaan ini? Saya main keroyokan dong. Itu kuda. Gua. Aduh. Ayo. Aduh. Aku goreng gue ini. Bujak. Berantem gantian dong. Aduh. Pertarungan Fatimah dengan antek-antek kompeni berlangsung singkat. Para pengawal tersebut mampu dikalahkan oleh Fatimah dengan sangat mudah karena mereka memang bukan level Fatimah.
Lalu Fatimah menghampiri Panji yang ketakutan karena sudah mencuri kuda milik Bang Dullah. Fatimah membawa kuda tersebut. Lu tahu kuda itu milik siapa? Enggak. Kuda itu milik Bang Dullah. Bang Duluh yang lagi dicari company? Iya. Ya ampun, sungguh mati. Saya nggak tahu kalau itu kudanya Bang Duluh. Jangan bilangin saya nyolong ya. Ya Neng, jangan bilangin. Udah deh, sekarang kita cari Bang Dullah. Ayo. Codet yang mendatangi rumah Demang Gendut Babe Sabeni. Ia sudah tiba. Langsung saja tanpa basa-basi, Mat Codet mempertanyakan kebenaran tentang kedatangan Dullah ke rumah Demang Gendut tersebut. Mat Codet mendapat perintah dari Tuan Gubernur Jenderal untuk menangkap Abdullah karena Demang memang benar-benar tidak tahu keberadaan Dullah. Akhirnya ia dihajar hingga tewas. Tolong lu kasih tahu aja di mana si Abdullah ngumpet. Gua janji mau ketemu di rumah gua. Tapi gua nggak tahu di mana si Abdullah ngumpet. Pandemang, saya mendapat perintah dari Gubernur Jenderal untuk menangkap si Abdullah. Gua ngerti, Codet. Tapi lu jangan paksa gua dong. Gua nggak tahu di mana si Abdullah. Kalau begitu, saya akan bikin Tuan Demang supaya tahu. Bangsat! Bangsat! Saya melihat Sabena tak berdaya di tangan Mat Codet. Sabeni yang baru saja tiba di rumah langsung menyerang anak buah Mat Codet, menghadang serangan Sabeni. Beni tak berdaya menghadapi anak buah Mat Codet. Beruntung Fatimah datang tepat pada waktunya bersama Panji. Dengan cepat ia membawa lari Sabeni menggunakan kuda milik Bang Dullah. Sementara itu di warung Pok Jainab tampak seorang Demang sedang berada di sana. Tak lama berselang Fatimah dan Sabeni datang, namun mereka mendapat serangan dari anak buah Demang. Ini lama. Jalannya kayak bebek. Sabar, kenapa? Minum, Neng. Iya, Nya. Siapa situ? Mau tahu aja. Ringus, ayo! Serangan itu Fatimah terjerat tali oleh anak buah Demang. Justru ia meminta Sabeni untuk lari pergi. Daripada nenek nganjur. Ji! Lari Sabeni. Ji! Dalam pelariannya itu, Panji dan Sabeni dikejutkan kedatangan Bang Dullah yang langsung menyerang mereka tanpa bertanya terlebih dahulu. Dullah mengira Sabeni yang sudah mencuri kudanya. Dullah akan menghabisi nyawa Sabeni. Panji berteriak dan ia mengatakan yang sebenarnya.
Tunggu bang, jangan. Maaf bang, ini bang Sebeni. Yang nyolong kuda abang, saya. Bang, Fatimah ketangkap sama company. Panji memberitahu Dullah bahwa Fatimah ditangkap dan ditahan oleh company. Sementara itu di markas company, Fatimah kini menjadi tawanan. Mat Codet yang melihat anak Safei berada di tempat itu, ia kaget. Lalu Mat Codet bertanya di mana Dullah berada. Karena tak mau memberitahu, Mat Codet langsung menyerang Fatimah yang sudah tak berdaya. Sementara Dullah sudah tiba di markas company, ia segera datang untuk membebaskan Fatimah. Jenderal besar marah kepada Mat Codet. Ia terancam jabatannya sebagai kapten dicopot dikarenakan sampai saat ini Codet belum juga bisa menangkap Abdullah. Sampai saat ini, kamu belum bisa menangkap Abdullah. Wat moeten we nou doen? Zijn rangen verlagen. Kalau begitu, kami bisa copot kamu punya pangkat. Karena takut jabatan dicopot, Mat Codet mendatangi rumah Safei untuk bertanya sekali lagi di mana Dullah berada. Safei. Saya Tuhan. Gak mungkin lu kagak tahu di mana si Fatimah. Saya nggak tahu Tuhan. Lu pasti tahu. Iya Tuhan, saya kagak Tuhan. Nah, lu tahu kan? Safei itu pun akhirnya tewas karena kesal tak mendapat jawaban yang tak diinginkan. Mat Codet memerintahkan anak buahnya untuk membakar kampung tersebut. Jangan Tuhan. Bahkan Mat Codet pun tak menghiraukan jeritan orang-orang yang rumahnya terbakar habis. Sementara Fatimah yang berhasil diselamatkan oleh Bang Dullah, ia berusaha diobati karena luka dalam yang dideritanya akibat serangan Mat Codet. Tahan, Pak. Ditugasi Dullah untuk membeli obat di toko obat. Ia tampak sedikit ketakutan karena masih dalam pengurusan Mat Codet.
Fatimah, untuk hari ini Usai diobati Dullah, Fatimah dikejutkan dengan kedatangan Kubro, anak buah Babe Safei. Ia mengabarkan bahwa babenya Safei telah tewas di tangan Mat Codet. Iya bang. Kubro, Kubro. Fatimah, Babe dibunuh Mat Codet. Mat Codet? Fatimah, tunggu. Tidak. Tunggu. Lu jangan ke sana. Biarin bang, saya harus membalas kematian Babe. Iya, harus dengan akal sehat. Saya tidak peduli. Di tempat lain, Mat Codet berada di warung Pok Jainab. Ia tampak mencari si Goblik yang tak berada di sana. Tak lama kemudian Goblik pun datang. Goblik ditugasi mencari Dullah, namun ia tak menemukan. Bang, dong lu. Kemana aja lu? Janda aja lu urusin. Maafin, hai bang. Goblok. Lu tahu si Dullah ngumpet di mana? Belum bang, Jadi ngapain aja lu? Nangkepin doger? maafin saya Pak Codet. Dullah, Fatimah, dan Sebeni membicarakan ketangguhan ilmu yang dimiliki Mat Codet. Bang Dullah pun memiliki rasa dendam terhadap Mat Codet karena kekasihnya yang bernama Aini telah dibunuh dan nodai. Artinya, abang kenal betul sama Mat Codet. Abang juga masih punya dendam yang mesti abang balas. Soal apa bang? Dia membunuh Ainun, pacar abang. Mereka bertiga sedang mencari cara untuk bisa mengalahkan Mat Codet. Sementara Panji yang ditugasi mencari obat, ia sudah tiba di toko obat Babalim. Fatimah, Sabeni, besok kalian berlatih gerak pernapasan untuk memulihkan kekuatan kalian. Iya bang. Iya bang. Sekarang tidur dulu, biar abang yang jaga. Iya. Tunggu, sabar loh. Sabar. Cepetan. Oh, lo mau apa? Beli obat. Obat. Obat apa? Obat luka dalam. Oh, ke dalam. Wah, punya. Mari masuk. Ini obat. Begitu lu nyampe, lu kasih cepat-cepat. Lu ingat, jangan lupa. Iya bah. Pada yang sakit, lu bawa sini, kan punya obat. Usai mendapatkan obat itu, obat yang ia cari, Panji bergegas pulang. Namun anak buah Codet mengikutinya. Hingga akhirnya Panji dibawa Mat Codet menemui Dullah dan Fatimah. Ia harus menunjukkan di mana Dullah berada. Saben ia mengetahui Mat Codet dan rombongan menuju rumah mereka, ia memberitahu Dullah dan Fatimah. Mereka lalu bersembunyi melihat kedatangan Mat Codet. Tempat kita didatangi Mat Codet dan company. Pencuri kuda ketangkap. Fatimah, Sabeni, ayo kita tinggal tempat ini. Ya ada.
gua dikibulin. Kan? Mat Codet tiba di rumah yang ditunjukkan Panji. Dengan cepat Codet mengeluarkan ilmunya untuk menghancurkan gebuk yang sudah dibangun Dullah dan Panji. Dulu karena gebuk yang ia hancurkan kosong, Codet marah besar. Panji yang menjadi sasaran amarahnya. Dengan cepat Panji pun digantung lalu tembak hingga tewas. Ayo jalan. Fatimah yang berada tak jauh dari tempat itu. Ia melihat nasib Panji mati secara mengenaskan. Karena membeli obat untuk menyembuhkan lukanya, ia menjerit histeris. Ji, Bang, obatnya ada di pinggang. Ji. Panji dimakamkan oleh mereka. Panji sudah tiada lagi. Hidup harus berguna atau tidak sama sekali. Hal itu sudah dibuktikan oleh Panji. Ia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan orang lain. Hidup harus berguna atau tidak sama sekali. Fatimah Sabeni, maling ingusan ini telah membuktikannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan orang lain. Mereka pun pergi dalam perjalanan kembali bertemu anak buah company. Kali ini mereka bersembunyi di balik bebatuan mengintai ketiganya. Anjing-anjing company, ayo muncul. Jangan seperti ayam ngerem lu. Apa udah takut mati lu? Mundur. Mat Codet tidak ada, Bang. Sabeni, Fatimah, hati-hati. Mereka komplotan tengkorak Marunda. Hei Abdullah, rupanya kita jodoh ketemu di sini. Gua heran sama lu, Daeng. Apa di laut kagak ada rezeki lagi buat lu? Lalu anak buah Mat Codet menyerang Dullah, Fatimah dan juga Sabeni. Tangan kanan Mat Codet mengangkat sebuah batu besar untuk menyerang Abdullah. Karena tak mampu melawan Dullah, pendekar wanita itu melapor kepada Mat Codet bahwa ia tak mampu melawan Dullah. Mat Codet marah besar mendengar anak buahnya yang tak berdaya. Kali ini warung Pok Jenab menjadi sasarannya. Sebelum akhirnya mereka pun pergi meninggalkan warung tersebut. Bisanya duduk aja. Minum aja. Neng, Logan, yang lain, ikut gua. Bang, iya bang. Iya bang. Baik, Bang. Ayo dong, cepetan. Malam itu tiba-tiba Dullah melihat bayangan kekasihnya Aini, sementara Fatimah sedang menyebak anak buah company untuk dihabisi satu persatu karena ia merasa dendam atas kematian ayahnya. Fatimah yang sudah mendapat ilmu dari Dullah kini tampak jauh lebih sakti. Gerakan Fatimah juga Sabeni sangat cepat melibas lawan-lawannya yang ada di hadapannya.
Pertarungan seru dan sangat sengit terjadi. Fatimah berjibaku menghadapi anak buah Mat Codet. Pukulan-pukulannya sangat mematikan hingga Fatimah jatuh tersungkur. Sementara itu tangan kanan Mat Codet Gudai, pendekar wanita, tewas di tangan Sabeni. Tangan kanan Mat Codet yang selalu menggunakan baju merah itu tewas dengan tubuh yang tersangkut di pepohonan. Fatimah tampak terdesak dan kewalahan oleh serangan-serangan lawan. Lalu usai membantu, pendekar wanita Sabeni datang menolongnya. Abdullah berhadapan dengan Mat Codet. Ia tampak berhati-hati mengingat kesaktian jawara asal Banten itu yang ilmunya cukup tinggi. Sebentar-sebentar Abdullah menghilang guna menghindari serangan-serangan Mat Codet yang sangat mematikan. Mereka bertarung habis-habisan. Segala ilmu kekuatan yang mereka miliki dikeluarkan, namun belum ada tanda-tanda akan ada yang kalah. Namun tiba-tiba serangan Mat Codet mengenai dada Abdullah hingga terpental jauh. Abdullah pun segera bangkit dan kembali menyerang Mat Codet, namun pukulan-pukulannya jatuh di ruang yang kosong. Jauh dari mereka, Sabeni dan Fatimah masih berjibaku melawan anak buah Mat Codet, dan hingga akhirnya anak buah Mat Codet pun tewas terbenam. Abdullah terluka oleh pukulan Mat Codet yang mematikan, namun Fatimah dan Sabeni berusaha membantunya.
Dikeroyok 3 orang, namun Mat Codet seperti tak gentar menghadapinya. Ia dengan beringas justru malah menyerang Dullah. Akhirnya ilmu pamungkas pun dikeluarkan oleh Sabeni dan Fatimah dan juga Dullah untuk disatukan. Akhirnya jawara dari Banten itu mendapat serangan beruntun dari Sabeni dan Fatimah. Tenaganya yang telah terkuras menghadapi Dullah membuatnya kewalahan menghadapi serangan kedua pasangan kekasih itu. Dan akhirnya Mat Codet pun tewas, pendekar pribumi yang membela kompeni. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.